yang tetap setia melayani Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan tenggelamkan rasa cintamu kepada Tuhan di dalam arena kebosananmu. Shalom, shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur sampai saat ini kita masih mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita siapkan setiap hati kita. Kita buka hati kita untuk menerima jamahan lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya dengan melalui ibadah online ini kita pasti diberkati Tuhan. Kita pasti dikuatkan dan kita pasti mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti rusa rindu akan sungai-Mu Tuhan, begitu juga dengan kehidupan kami Tuhan. Kami rindu akan Engkau Yesus. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkaulah perisai dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekirusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kaulah kekuatan, kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu.
akan Engkau Tuhan Yesus. Seperti suka rindu akan sungai-Mu Tuhan Yesus. Begitu ke jiwa kami Tuhan, rindu akan Engkau Tuhan Yesus. Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kira baca karala bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Kura baca karala bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Kami mau sembah Kau Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Yesus. baik dalam setiap pemeliharaan-Mu. Engkau begitu sempurna atas setiap kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah di tempat kami masing-masing, dan kami percaya mimbar Tuhan tercipta di tempat keluarga kami masing-masing. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang memiliki beban berat Tuhan beri kelegaan. Hari ini hari perjumpaan kami dengan Tuhan lewat firman Tuhan, lewat pujian dan penyembahan, dan kami percaya Engkau bertahta ya Bapa. Kami sangat percaya Tuhan kalau penggenapan mujizat penuaian terjadi atas gereja ini Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Yesus kami tahbiskan ibadah ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, katakan haleluya. Mari kita bangkit, kita serukan nama Yesus. Karena dialah kekuatan kita, kita akan lakukan iblis. Haleluya, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa.
semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya, Tuhan menapi firman-Nya. Sekarang kau waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Raja, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, haleluya, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Raja, haleluya, haleluya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Raja, Dialah Raja, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini saatnya kita akan berikan korban syukur kita. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami tidak henti-hentinya mengucap syukur padamu Tuhan, atas kasih setiamu, penyertaanmu, penjagaanmu yang selalu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami ada sampai saat ini karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami hidup sampai saat ini karena kasih kemurahan-Mu buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sementara kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan, Engkau berkati setiap rupiah yang diberikan oleh umat-Mu Tuhan Yesus. Engkau juga berkati tangan-tangan yang memberikan Tuhan Yesus. Kau teruskan berkati umat-Mu Tuhan. Kau terus tambahkan berkat buat mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Untuk masalahku semua.
Mari kita siapkan setiap hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Sungguh baik dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Kami memuji dan kami muliakan Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau ada selalu bersama dengan kami Tuhan. Kau tidak pernah membiarkan sesuatu terjadi dalam hidup kami tanpa seizin Kau Tuhan. Kau Allah pemilik hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mau membuka hati kami Tuhan. Kami mau membuka pikiran kami Tuhan. Apapun yang hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini buat kami Tuhan, kami tanamkan dalam hati kami Tuhan, supaya kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mata kami selalu tertuju kepadamu Tuhan. Segenap hidup kami Tuhan, kami serahkan kepadamu Yesus. Kami mau mengikuti Engkau Tuhan. Kami mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat satu pujian ini. Katakan, mataku tertuju padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, mata kami tertuju kepadamu Yesus. Segenap hidupku, terima kasih Yesus, ku serahkan padamu. Bimbing aku Tuhan, bimbing aku masuk rencana-Mu, masuk rencana-Mu untuk membesarkan, untuk membesarkan kerajaan-Mu, kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti. Terima kasih Tuhan. Kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mata kami selalu tertuju kepadamu Tuhan. Bimbing kami masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Kami mau mengikuti Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Tertuju padamu segenap hidupku, segenap hidupku, ku serahkan padamu, serahkan padamu.
berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Yesus Kristus yang kami sembah dan kami puji. Terima kasih Tuhan buat kesempatan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Kami memohon belas kasihan Roh Kudus memampukan kami, menjadikan setiap pendengaran kami, hati kami bagaikan tanah yang baik, yang siap untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Dan benih itu jatuh, kami terima di hati kami, dan benih itu bertumbuh dan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat di dalam setiap kehidupan kami. Urapi hamba, biar setiap kata, setiap kalimat Allah Roh Kudus yang mengambil alih, menjelaskan dengan bahasa yang paling mudah kami mengerti. Di dalam nama Yesus, haleluya. Kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin. Shalom. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Gembala, ya, Pendeta Kirsom dan juga Ibu beserta seluruh pengurus GBI Aletheia dan juga jemaat. Nah, sebelum saya memperkenalkan nama saya ingin bercerita terlebih dahulu kepada saudara sekalian. Satu ketika ada seorang dari Jawa Tengah itu mendapatkan undangan wawancara kerja di Jakarta. Nah, orang ini namanya Joko, ya. Nah, orang ini tipikalnya pemalu, ya, bahkan cenderung benar-benar pendiam, ya. Sehingga kemana-mana dia suka minder akan identitasnya, ya. Jadi waktu dia diundang wawancara di sebuah kantor di Bilangan Sudirman di Jakarta, dia agak ketar-ketir juga, ya. Lalu dia menunggu di sebuah ruang tunggu gitu, ya. Dan dia melihat-lihat di situ ternyata ada 3 orang lainnya yang juga sedang menunggu untuk diwawancara. Wah, dia pikir-pikir, wah, namaku Joko gitu ya. Aduh, jangan-jangan aku nih yang paling nggak keren lah gitu ya. Jadi dia coba kenalan ya sama orang yang dia lihat pertama kali ya. Lalu dia coba kenalan, tapi dia nggak sebut dulu namanya ya, karena dia takut ya, dia minder gitu ya. Jadi dia tanya dulu gitu ya, Mas, ya. Kalau boleh tahu sampean namanya siapa gitu ya. Wah. Nah, orang ini berdiri di depan Joko ya. Lalu dia bilang begini, "Perkenalkan, namaku Batubara." Joko kaget ya kan. Dia ngeri banget gitu, namanya panas sekali, namanya Batubara. Wah, ternyata orang ini dari Sumatera Utara gitu ya. Wah, Joko langsung ngeri. Wah, kalau saya sebut nama saya Joko kayaknya kalah hawa nih sama Batubara. Dia pikir orang yang kedua ini kayaknya hitam manis, dia pikir kayaknya namanya mungkin mirip-mirip lah kayak saya. Jadi dia mau kenalan sama orang yang kedua. Nah, orang yang kedua berdiri. Wah, badannya tegap ya, kulitnya hitam. Lalu dia bilang, "Perkenalkan, nama beta bakar besi." Wah, yang pertama Batubara sudah panas ya. Ini yang kedua lebih panas ya. Namanya bakar besi, orang Ambon ternyata ya. Wah, Joko pikir ini bakar besi, ini namanya besi yang dibakar ini. Wah, dia lihat yang ketiga perawakannya kayak Alim tapi ada jenggotnya, dia pikir ini kayaknya Alim nih, mirip-mirip sama saya Joko ini. Lalu dia coba perkenalkan sama orang ketiga dan orang ketiga berdiri. "Ya, perkenalkan nama antum Abu Bakar." Waduh, Batubara sudah panas, bakar besi lebih panas. Ini bukan lagi panas, sudah jadi abu ya kan. Jadi Joko pikir-pikir, dia puter otak, dia cari ide. Wah, kalau saya perkenalkan nama saya Joko, ini kalah ini sama Batubara, bakar besi dan Abu Bakar. Jadi dia punya ide, langsung dia berdiri, dia bilang begini, "Hei Batubara, hei bakar besi, hei Abu Bakar, perkenalkan nama saya pemadam kebakaran." Wah, jadi dia bisa kalahkan semuanya gitu ya. Nah, saudara sekalian, Jemaat GBI Aletheia ya, nama saya Junianto Neibaho ya. Saya ini orang Batak ya, tapi nggak kelihatan Batak ya, mama saya Chinese, tapi namanya Jawa, Junianto gitu ya. Nah, firman Tuhan yang saya mau share kepada kita semua, karena Tuhan kasih saya karunia itu mengajar, bukan berkhotbah. Jadi di dalam mengajar biasanya saya menjelaskan secara runtut gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan ini di rumah, boleh juga menyediakan catatan, alat tulis ya untuk mencatat. Dan firman Tuhan saya ambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-6,
ayatnya yang ke-25 sampai 26 ya. Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 25 sampai 26. Saya bacakan buat saudara, judul perikopnya adalah hal kekhawatiran. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saya mau kasih judul khotbah firman Tuhan saat ini, judulnya adalah saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Sekali lagi, saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Nah, saya mau katakan sama kita semua pada saat ini ya, kita hari-hari ini siapa sih yang tidak khawatir ya? Hari-hari ini siapa sih yang tidak cemas? Hari-hari ini siapa sih yang tidak takut? Saya rasa hampir semua orang memiliki banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Kapan virus ini akan selesai? Bagaimana nanti masa depan saya? Kira-kira bagaimana nanti nasib saya, pekerjaan saya, bisnis saya, anak-anak saya masa depannya bagaimana. Tetapi hari ini saya mau katakan buat setiap jemaat GB Aletheia, jangan kamu khawatir. Kenapa? Karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Nah, yang menarik adalah yang saya mau share kepada kita semua hari ini adalah waktu Tuhan Yesus berkhotbah ya, ini adalah rangkaian khotbah di bukit yang dimulai dari Matius pasalnya yang ke-5 sampai nanti pasalnya yang ke-8. Nah, saudara sekalian, di tengah-tengah itu Tuhan Yesus membahas satu topik, yaitu topik tentang kekhawatiran, ya, tentang kekhawatiran. Tahukah saudara bahwa di Amerika Serikat ya, banyak survei mengatakan bahwa orang Amerika itu mayoritas meninggal nomor satunya akibat karena sakit jantung. Ya, sakit jantung. Ya, mungkin karena kebiasaan mereka makan yang junk food ya, makan makanan yang mengandung lebih banyak minyak, ya kan. Nah, yang kedua itu ternyata kanker prostat. Nah, namun baru-baru ini saya membaca sebuah artikel, ternyata yang membunuh lebih hebat, yang mematikan itu adalah yang nomor satu adalah katanya di dalam Amerika surveinya itu dibilangnya disebutnya anxiety. Ya, anxiety itu bahasa Indonesianya adalah kecemasan, kekhawatiran. Ternyata kekhawatiran itu juga mematikan lebih daripada penyakit jantung. Nah, saya mau katakan saudara bahwa ada seorang profesor di Indonesia namanya Profesor Renald Kasali mengatakan bahwa di setiap masa ada orangnya. Sekali lagi saya katakan, di setiap masa itu ada orangnya. Dia mengatakan, maksudnya apa di setiap masa ada orangnya? Bahwa ada orang masa depan, ada orang masa lalu. Nah, saudara kira-kira yang mana? Ada orang masa depan, ada orang masa lalu. Ada begitu banyak orang kalau saya ngajak ngobrol saudara, mereka itu kalau nggak bicara tentang masa depan, mereka bicara tentang masa lalu. Kalau kita bicara tentang masa lalu, rata-rata orang bicara tentang kekecewaan yang pernah dia alami. Penyesalan yang pernah dia alami. Makanya ada kalimat yang berkata penyesalan itu selalu datang belakangan. Ya, karena kalau duluan itu namanya pendaftaran katanya. Penyesalan selalu datang belakangan katanya ya. Jadi banyak orang kecewa, kenapa saya enggak ini, kenapa saya enggak lakukan ini, kenapa saya enggak lakukan itu. Ya, kalau dalam konseling pernikahan orang juga suka bilang sama saya menyesal menikahi dia Pak gitu ya. Karena orang berkaca kepada masa lalu. Atau di satu sisi orang bicara tentang masa depan. Nah, rata-rata saudara ya menurut artikel yang pernah saya baca 90% orang menatap masa depan bukan dengan optimisme.
90% orang menatap masa depan bukan lihat sisi yang baik, tetapi 90% orang menatap masa depan dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada setiap jemaat di GBI Aletheia bahwa saudara dan saya berharga. Di tengah situasi yang sedang kita alami hari-hari ini, Tuhan Yesus memberikan penghiburan buat kita semua. Dan dia memberikan contoh. Contohnya apa? Di ayat yang ke-26 tadi di Matius 6 yang kita baca, Tuhan Yesus menganjurkan kepada saudara dan saya apa? Pandanglah burung-burung di udara. Saya mau katakan sama saudara, apa yang saudara pandang itu menentukan iman saudara. Dan Tuhan Yesus berkata, pandanglah burung-burung di udara. Pandangan ini saudara, ya, itu sangat menentukan suasana hati kita, iman kita, kepercayaan kita. Satu ketika saya sedang lari di wilayah Harapan Indah karena saya termasuk hobi lari. Saya lari saudara ya, lalu saya lihat ke langit. Langit mendung, saya lihat langit gelap. Saya pikir ini mau hujan. Jadi saya lari buru-buru. Sesampainya di rumah, saya bilang sama istri, "Mah, langit mendung mau hujan." Ya. Lalu istri saya bilang apa? "Enggak, orang langitnya terang begitu." Saya baru sadar ternyata saya pakai kacamata hitam selama lari. Jadi gara-gara saya pakai kacamata hitam, jadi waktu saya lihat langit yang biru itu terlihat mendung. Saudara, kalau cara pandang saudara negatif, itu akan mempengaruhi loh suasana di sekitar saudara. Makanya Tuhan Yesus menganjurkan kepada saudara yang kalau hari ini saudara khawatir, hari ini saudara lagi cemas, Tuhan Yesus bilang apa? Pandang burung-burung di udara. Nah, tadi kan saya bilang karunia saya ngajar. Saudara pernah gak tanya sama Tuhan? Pernah gak saudara belajar Alkitab tanya sama Tuhan? Tuhan, itu pandang burung-burung di udara itu burung apa? Saudara harus tahu hari ini itu burung apa. Banyak orang kan kalau kita ngomong tentang kekristenan, kalau udah ngomong tentang burung, kita langsung ingatnya burung merpati. Karena burung merpati lambang Roh Kudus gitu ya. Saya mau katakan sama saudara, itu bukan burung merpati saudara. Nah, kalau saudara tidak keberatan, coba saudara Alkitabnya kita buka ke Injil Lukas pasal yang ke-12. Nanti saudara ketemu itu burung apa. Nah, di Injil Lukas pasal yang ke-12 ya, dari ayat yang ke-22, ini adalah satu tema yang sama tentang kekhawatiran. Injil Lukas 12, dari ayat yang ke-22 saya bacakan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Ayat 23, "Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Ayat 24, "Perhatikanlah burung-burung gagak." Nah, saudara sekarang tahuan nih jawabannya ya. Jadi waktu Tuhan berkata perhatikanlah burung-burung di udara, pandanglah burung-burung di udara. Burung apa yang dimaksud? Itu adalah burung gagak. Menarik juga kalau nanti saudara pelajari, kenapa Tuhan mengambil contohnya burung gagak. Kenapa enggak burung kasuari? Ya, kenapa enggak burung elang? Kenapa enggak burung raja wali? Kenapa enggak burung garuda? Kenapa harus burung gagak? Nah, saya mau ajak saudara coba kita belajar Alkitab sedikit yuk. Kalau saudara buka di kitab Ayub ya. Di kitab Ayub pasal yang ke-39 ya. Kalau saudara lihat di kitab Ayub pasal yang ke-39 ayatnya yang ketiga. Nah, Ayub 39 ayat 3. Saya bacakan buat saudara. "Siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak apabila anak-anaknya berkaok-kaok kepada Allah?" Jadi ternyata salah satu burung yang suka berdoa itu adalah burung gagak, saudara. Coba lihat, berkaok-kaok itu apa? Berbicara kan? Berkaok-kaok kepada Allah. Jadi kalau saudara hari ini khawatir, kalau saudara sedang cemas, berdoa saudara kepada Tuhan. Berdoa, mengadu kepada Tuhan. Kalau saudara mengadu kepada manusia, manusia hanya bisa tolong saudara sesuai kemampuan dia.
Tapi kalau saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan sanggup menolong saudara sesuai kemampuan Tuhan. Makanya Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya. Kekayaannya Tuhan, kemampuannya Tuhan. Saya mau katakan sama saudara, manusia kemampuannya terbatas. Manusia hanya bisa bantu semampu dia. Tapi waktu saudara seperti burung gagak, berkaok-kaok kepada Allah. Saya mau katakan sama saudara, Alkitab berkata apa? Bahwa Tuhan Yesus, Bapa di sorga, memelihara burung gagak. Dan Tuhan Yesus berkata, bukankah kamu jauh melebihi dari burung-burung itu? Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Satu lagi ayat saudara, ya, karena Alkitab berkata, kesaksian dua orang adalah sah. Kalau kita belajar tentang ilmu mentafsirkan Alkitab, minimal satu tema harus ada dua ayat, gitu ya. Nah, kita lihat di Mazmur 147. Nah, kalau saudara buka Mazmur 147, kita baca ayat yang ke-9 ya. Mazmur 147 ayat yang ke-9. Saya bacakan buat saudara. Dia, maksudnya Tuhan, dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang apa? Yang memanggil-manggil. Nah, ini udah ada dua ayat nih saudara ya. Jadi ternyata burung gagak itu punya satu kebiasaan, punya satu ciri khas, yaitu apa? Suka memanggil Tuhan. Suka berkaok-kaok kepada Allah. Sebab itu Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang mendengarkan khotbah di bukit, pandanglah burung-burung gagak yang tidak menabur, tidak menuai, tidak punya bekal dalam lumbung. Artinya apa tidak punya bekal dalam lumbung? Gak punya tabungan. Gak punya tabungan. Hari-hari ini orang yang merasa tidak terlalu khawatir mungkin karena dia punya tabungan yang masih cukup untuk beberapa bulan ke depan. Nah persoalannya kalau yang gak punya tabungan bagaimana? Nah buat saudara yang mendengarkan khotbah ini, saudara jangan khawatir. Kenapa? Karena saudara lebih berharga daripada burung-burung gagak. Amin saudara. Nah saya mau katakan sama saudara, pernahkah saudara lihat burung khawatir? Hah? Pernah saudara? Coba saudara lihat ke pasar rumput tuh ada pasar burung. Coba saudara lihat burung-burung di sana. Pernah ada burung-burung yang garuk kepala lalu berkata aku khawatir? Nggak pernah saudara. Saudara nggak akan pernah lihat burung khawatir. Tetapi Tuhan tidak berkata di firman Tuhan bahwa Tuhan menaruh makanan burung di dalam sangkarnya. Tidak saudara. Tuhan tidak menaruh makanan burung di dalam sangkarnya. Tetapi burung gagak dia tetap harus keluar dari sangkarnya, kepakan sayapnya, karena kenapa? Karena Tuhan sudah sediakan berkat di luar sana. Ada orang yang bilang begini, rezeki mah gak kemana Pak Pendeta. Oh betul, rezeki mah gak kemana. Tapi kalau lu gak kemana-mana gimana mau dapat rezeki? Rezeki memang gak kemana, tetapi kalau kita gak kemana-mana gimana mau dapat rezeki? Ya tapi kan sekarang PSBB Pak. Nah ini yang saya mau katakan sama saudara. Orang kaya, orang miskin itu punya dua harta ini menurut saya. Yang pertama adalah harta waktu. Orang kaya punya 24 jam sehari. Orang miskin juga 24 jam sehari ternyata loh. Saya kira orang miskin cuma 12 jam, orang kaya 36 jam. Ternyata orang kaya dan orang miskin punya jatah waktu yang sama yaitu 24 jam. Yang kedua apa hartanya? Pikiran. Nah, selama 24 jam itu pikiran saudara-saudara gunakan buat apa? Secara fisik kita bisa di lockdown, secara ruang gerak kita bisa dibatasi, tetapi pikiran kita itu nggak bisa dibatasi. Sehingga saya mau dorong saudara, waktu saudara memandang Tuhan, waktu saudara berharap kepada Tuhan, waktu saudara berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkati saudara. Banyak orang bilang gini sama saya, Pak, bagaimana berkatnya? Kan Tuhan gak turunin uang dari langit. Setuju. Walaupun 1-2 kasus memang ada yang unik. Saya punya kawan seorang misionaris, penginjil. Satu ketika dia menginjil di wilayah pedalaman Kalimantan. Dia cerita kepada saya, wah keren loh nama teman saya aja nih namanya Pendeta Israel. Wah keren ya namanya ya Pendeta Israel. Saya lagi cari nih pendeta Yordania ada nggak gitu ya. Ini ada pendeta namanya Israel, dia di pedalaman Kalimantan. Dia cerita sama saya, bro, wah dia panggil saya bro, gitu ya. Satu ketika saya ini
Ya kan di pedalaman itu tinggalnya di mana? Di dalam gubuk, saudara, di gubuk. Nah, di tengah hutan di gubuk. Atasnya itu atapnya terbuat dari daun-daun jerami begitu ya, dari daun-daun. Satu ketika dia lagi memuji menyembah Tuhan gitu ya. Lagi memuji menyembah Tuhan. Tiba-tiba sedang berlutut berdoa, dia cuman begini nih. Cuma begini doang, saudara. Dia cuman ngucap begini. Tuhan Yesus, saya udah lama banget gak makan daging ya. Cuma nasi ubi ya. Ubi juga sayur gitu ya. Tiba-tiba doa belum selesai. Atapnya bocor, saudara. Atap rumahnya bocor. Kenapa? Karena ada sesuatu benda yang jatuh. Puh, persis di depan dia. Apa? Seekor ayam. Wah, dia langsung, luar biasa, saya lagi baru ngomong Tuhan udah lama gak makan daging, tiba-tiba ada ayam jatuh. Gak tahu ayam punya siapa, saudara. Langsung dia potong, dia makan. Saya bilang begini, bro, untung lo gak doa minta sapi. Ya. Coba kalau dia doa minta sapi, saudara ya, satu rumah hancur ya kan. Nah saya mau katakan sama saudara, bisa memang kejadian 1-2 seperti itu. Tetapi saya mau katakan di dalam pengalaman hidup saya, lalu di dalam saya mempelajari Alkitab, pengalaman-pengalaman pahlawan-pahlawan iman, saudara, ada satu berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Waktu saudara berdoa kepada Tuhan, waktu saudara berkaok-kaok kepada Allah, waktu saudara memanggil-manggil Tuhan, Tuhan sanggup memberkati saudara dengan apa, saudara? Ini yang saya sebut dengan hikmat. Hikmat. Hikmat itu muncul di pikiran saudara. Kalau saudara nonton film-film, iklan-iklan, kalau bicara tentang hikmat itu ketika orang lagi bingung terus ada lambang lampu bohlam. Ting. Nah gitu. Aha, nah, itu dapat hikmat tuh. Kalau bahasa orang dunianya itu adalah ide. Ide. Tahukah saudara, di dalam setiap masa orang yang sukses adalah yang dapat hikmat. Orang yang berhasil adalah yang punya ide. Nah saya mau katakan sama saudara, saudara boleh cek coba semua orang yang berhasil, semua orang yang sukses, itu bukan karena lebih pintar, bukan karena punya modal lebih banyak, tetapi di saat yang lain gak punya ide, dia punya ide. Kenapa Yusuf bisa jadi Perdana Menteri? Karena semua ahli mimpi gak ada yang bisa mengartikan mimpi Firaun, tetapi Tuhan kasih ide kepada Yusuf. Tuhan kasih hikmat kepada Yusuf. Satu ketika Tuhan menawarkan kepada Salomo, apa yang kau inginkan, aku kabulkan. Ini dia seperti jin dalam botol ini. Ya, 3 permintaan gitu ya. Tuhan berkata kepada Salomo, apa yang kau mau? Apa yang Salomo minta? Salomo minta hikmat. Nah saya mau katakan sama saudara, di kitab Yakobus, saudara, kalau saudara buka di kitab Yakobus pasalnya yang pertama, saya rindu membacakannya buat saudara ya. Dari kitab Yakobus pasalnya yang pertama, di ayatnya ya yang kedua, saudara, Yakobus pasal pertama ayat kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini kan lucu. Masa di dalam pencobaan kita harus berbahagia? Nanti saya kasih tahu kenapa harus berbahagia, ya. Ayat ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Nah, orang yang tidak bahagia ketika ada pencobaan adalah orang yang kekurangan hikmat. Tapi orang yang punya hikmat di tengah pencobaan, justru ini kebahagiaan. Di dalam setiap krisis ada orang miskin yang baru, tetapi juga ada orang kaya baru. Di dalam setiap masalah ada pecundang, tapi ada pemenang. Saya mau katakan sama saudara, Yakobus 1 ayat 5 berkata apa? Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada siapa? Kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Kalau saudara minta uang, uang bisa habis. Saudara bisa minta makanan, makanan bisa habis. Saudara minta minuman, minuman bisa habis. Tapi kalau saudara minta hikmat dari Tuhan,
Hikmat itu akan membuat hidup saudara dan saya terus berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, dari iman kepada iman. Sebab itu saya mau katakan sama saudara, jangan kamu khawatir. Kenapa? Karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Saya mau katakan sama saudara hari ini, satu kesukaan yang besar ketika saya bisa sharing kepada jemaat di GBI Aletheia, ya. Kalau saya mendengar kesaksian dari Bapak Gembala dan Ibu juga bagaimana Tuhan memberkati kehidupan mereka, mencukupi mereka hari demi hari, juga kisah-kisah tentang penggembalaan mereka. Saya mau katakan sama saudara, apa yang mereka alami itu adalah satu kenyataan yang luar biasa dari Tuhan. Ketika Tuhan memberkati mereka, sama seperti Tuhan memberkati burung gagak. Saya mau katakan sama saudara, jangan sampai kita kalah sama burung gagak, saudara. Ya, burung gagak aja dipakai Tuhan loh. Ya, satu ketika saudara, burung gagak itu ikut pelayanan. Kok bisa burung gagak ikut pelayanan? Saudara pernah tahu gak kisah Elia di tepi sungai Kerit? Ya, Nabi Elia lagi ngambek, ya. Nabi Elia lagi kalau orang Sunda bilang lagi pundung gitu ya. Tuhan kasih makan loh Nabi Elia, lewat siapa? Burung gagak. Burung gagak aja bisa melayani Tuhan. Burung gagak saja bisa saudara dipakai oleh Tuhan, apalagi saudara dan saya. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Bahkan Tuhan pernah berkata saudara, sehelai rambut kita pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Saya mau tanya buat saudara yang lagi mendengarkan di rumah nih. Siapa di antara saudara yang bisa tahu jumlah rambut saudara? Ayo. Nah, ini saya kasih kuis nih ya, ya. Yang menang mendapatkan pekerjaan dari saya. Wah, siapa yang tahu jumlah rambutnya? Ayo, ya. Karena kalau sampai saudara tahu berapa jumlah rambutmu, itu artinya saudara orang yang kurang kerjaan. Ngitungin terus ya kan? Ngitungin terus. Ini artinya apa saudara? Saudara dan saya aja kita nggak peduli kok berapa jumlah rambut kita. Kita nggak peduli. Tetapi yang kita nggak peduli, Tuhan peduli saudara. Coba kalau kita mau mikir secara logika ya, dari leher ke atas saja. Nih, dari leher ke atas. Saya pernah ngobrol sama anak saya. Dari leher ke atas, saya tanya sama anak saya, mana yang tumbuh rambut? Mana yang rambutnya terus bertumbuh? Anak saya jawab, rambut papa, bagus. Papa kan laki-laki, itu kumis sama jenggotnya. Betul. Mana lagi? Itu aja sih Pak. Ya kadang-kadang mungkin bulu hidung gitu ya. Ya. Coba saudara pernah gak mikir, ini areanya sama loh. Kepala loh. Kepala. Tapi selain rambut, kumis dan jenggot kan saudara punya bulu yang lain di area kepala kan. Alis. Ayo ibu-ibu. Ayo bapak-bapak. Ayo ada gak yang alisnya gondrong? Nggak ada tuh. Bulu mata, ayo, bulu mata tumbuh tambah panjang seperti rambut gak? Enggak kan? Saudara pernah kebayang gak? Kalau ternyata semua rambut yang ada di kepala ini semua bisa tumbuh panjang, ayo kebayang gak? Bulu mata saudara panjang, alis saudara panjang. Jadi kalau Bapak Gembala saudara panggil saya, Pendeta Junianto, saya, ya, oh shalom Pak Kirsom. Kenapa? Karena panjang, menutupin saudara. Saya mau bilang apa sama saudara jemaat GBI Aletheia? Nih, Tuhan detail, Tuhan teliti banget loh, walaupun sama-sama di kepala, Tuhan bisa atur sedemikian rupa, apalagi dia atur hidup saudara, amin. Jangan saudara khawatir, jangan saudara cemas, lihat burung gagak punya kebiasaan apa? Ngadu sama Tuhan, curhat sama Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, kenapa? Karena Tuhan adalah sumber yang mencukupi kehidupan mereka hari demi hari. Dan satu hal yang saudara dan saya butuhkan dalam hidup ini cuma satu, hikmat. Hikmat. Hikmat bagaimana harus menjawab orang, hikmat bagaimana harus melakukan pekerjaan kita, bisnis kita, hikmat. Makanya saudara gak heran bisa melihat kok orang ini bisa sukses hebat sekali ya. Coba saudara teliti, itu kemungkinan besar karena dia punya ide yang orang lain tidak punya. Saya mau katakan sama saudara, bukankah saudara dan saya sama-sama menyembah Tuhan, Allah sumber segala hikmat. Sehingga saudara dan saya bisa meminta kepada Tuhan. Ya buat saudara yang sudah menikah, suami-suami, Pak, bapak-bapak,
harus punya hikmat bagaimana mengasihi istri. Wah, ini nggak gampang loh ya. Bapak-bapak ini seringkali susah mengerti istri kan? Iya susah saudara, susah, nggak bisa dimengerti istri kita. Karena waktu Tuhan menciptakan Hawa, itu Adam lagi tidur saudara. Ya jadi susah memang. Saya kalau nanya sama istri jawabannya selalu sama. Saya tanya sama istri, hari ini kita makan di mana? Terserah. Nah itu jawabannya saudara. Ya, saya bilang begini, yaudah hari ini kita makan nasi campur babi ya. Jangan nasi campur babi, nanti gemuk. Ya udah kamu maunya apa? Terserah. Saya jawab lagi, gado-gado deh, gado-gado sayur ya. Jangan, kacangnya itu kolesterol. Ya udah kamu maunya apa? Terserah. Tuh bayangin saudara, 13 tahun nikah cuma dapat jawaban terserah. Sebab itu bapak-bapak, Anda harus punya hikmat bagaimana menghadapi istri. Ya, mah aku boleh nggak kumpul sama kawan? Boleh. Nah, bapak-bapak suka langsung, oh boleh, asik. Istri itu kalau ngomong boleh artinya tidak boleh. Kalau tidak boleh, sama juga tidak boleh juga. Jadi nggak gampang ya, ibu-ibu juga harus punya hikmat bagaimana menghadapi suami ya. Saya kalau lagi konseling saya suka bilang sama ibu-ibu, ibu-ibu harus sering puji suami. Aduh, nggak bisa, suami saya mah nggak suka dipuji pak. Wah itu enggak, suami suka dipuji. Ibu-ibu kalau pulang ke rumah apalagi habis dari gereja, itu harus punya hikmat bagaimana memuji suami ya. Bilang, hai suamiku engkau gagah perkasa, engkau bagaikan pahlawan yang mengalahkan Goliat gitu ya. Paling suaminya bilang apa? Apaan sih lo? Belum minum obat ya? Nah tapi saya mau katakan sama saudara, ini suami-suami memang begitu, saudara jaim semua ya. Tapi nanti dia masuk kamar mandi dia ngaca. Wah iya juga ya, gagah juga ya itu. Itu laki-laki kan begitu saudara ya. Laki-laki itu biar kata perutnya buncit, kalau dia ngaca dia berasa perutnya six pack saudara ya. Tapi kalau ibu-ibu beda, ibu-ibu biar kata udah kurus dia ngaca saudara. Waduh saya gemukan, nah gitu saudara. Suami istri aja dalam pernikahan harus punya hikmat. Ya, orang tua harus punya hikmat bagaimana mendidik anak. Apalagi zaman anak sekarang, waduh anak milenial ya kan. Anak milenial itu beda pak. Beda sama zaman bapak-bapak dulu. Kalau bapak-bapak kan bukan milenial, bapak-bapak ini kolonial. Ya, zaman penjajahan ya kan. Katanya sekarang sesudah corona ada lagi generasi baru namanya koronanial katanya ya. Apa tuh generasi koronanial? Generasi koronanial adalah generasi kaum rebahan. Ya, rebah terus di rumah. Generasi apa lagi? Generasi yang jualan apa-apa dari rumah, sekolah dari rumah, kerja dari rumah. Nah saya mau katakan sama saudara hari ini, kita semua butuh hikmat dan Tuhan sumber segala hikmat. Gimana caranya? Minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan, Tuhan pasti kasih sama saudara. Sebab itu Tuhan berkata, pandang burung-burung di udara. Burung itu punya ide saudara, burung itu punya hikmat. Burung itu dia tahu cari makan kemana. Sebab itu saya mau katakan sama saudara, apalagi saudara dan saya seringkali dilambangkan sebagai apa? Burung Raja Wali. Saudara dan saya seringkali diandaikan oleh Tuhan bagaikan burung Raja Wali yang terbang tinggi. Nah saya mau katakan sama saudara, burung Raja Wali itu salah satu keunikannya apa saudara dibandingkan burung-burung yang lain. Burung Raja Wali itu paling suka ngelihat badai. Kalau dia lihat badai, langsung dia, wah ini dia nih. Kalau burung Raja Wali lihat badai, buat dia angin taufan dan badai itu adalah kesempatan untuk dia terbang lebih tinggi saudara. Jadi kalau dia lihat badai, aha ini dia nih. Ini dia cara saya bisa terbang lebih tinggi. Beda sama burung emprit saudara. Kalau burung emprit lihat badai malah petaka katanya. Bayangin dua jenis burung sama-sama lihat badai yang sama. Yang satu optimis, yang satu khawatir. Yang satu berani, yang satu takut. Saya mau katakan sama saudara, coba nih saudara yang di rumahnya yang lagi duduk dengar firman Tuhan nih sama suami istri nih, coba colek kanan kirinya tanya, papa Raja Wali apa emprit gitu, coba tanya tuh ya. Saya mau katakan sama saudara, saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Ya saya mau katakan sama saudara, orang lain boleh takut karena corona, orang lain boleh takut karena banyak yang di PHK. Saya tahu di jemaat saya juga ada yang di PHK, ada yang gajinya dipotong, ada yang gak dapat THR. Tetapi saya mau katakan dan saya katakan sama jemaat saya juga, itu semua bukan kiamat. Kenapa? Karena Tuhan sanggup
memenuhi dan memelihara saudara di luar gaji saudara, di luar omset saudara. Saya mau katakan sama saudara bahwa Tuhan punya berbagai banyak cara untuk memelihara hidup saudara dan saya. Amin. Banyak orang berpikir kalau saya udah gak dapat gaji bagaimana nanti hidup saya Pak? Ada satu pujian berkata, bilang apa pujian itu? Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Saya mau katakan, nasib saudara bukan tergantung bos saudara. Nasib saudara bukan tergantung manusia manapun. Nasib saudara dan saya tergantung oleh Tuhan. Amin saudara. Bahkan firman Tuhan berkata di Mazmur 127 ayat yang kedua, apa sia-sialah orang bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Padahal Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bayangin saudara, anak Tuhan tidur aja diberkati kok. Anak Tuhan lagi tidur aja bisa diberkati. Saya mau katakan sama saudara, saya jadi pendeta sudah kurang lebih berapa tahun ya? Dari tahun 2006 ya saya jadi pendeta, berarti 14 tahun ya. Tapi saya melayani sudah 20 tahun ya, saya khotbah sudah 20 tahun. Dan saya ini lulusan sekolah teologi. Dulu saya kalau lagi sekolah teologi saudara, itu kita mahasiswa-mahasiswa kalau lagi waktunya mau makan, kita itu makan semuanya berdoa, gak ada yang tutup mata. Kita semua buka mata. Kenapa? Karena kita berjaga-jaga atas makanan kita saudara. Karena kalau kita tutup mata, tempe bisa hilang, tahu bisa hilang saudara. Kan itu sesuai firman Tuhan ya, berjaga-jagalah kamu. Sebab lawanmu sedang berjalan keliling mengincar tahu dan tempemu gitu ya. Jadi kita dulu kalau sekolah teologi itu kita jaga-jaga, kita buka mata saudara. Saya masih ingat waktu saya sekolah teologi, saya diledekin sama saudara. Dia bilang apa saudara? Jun, dia bilangnya, Junianto, ngapain kamu sekolah pendeta? Nanti miskin katanya. Karena kalau kamu nanti jadi pendeta, kamu makan batu, digituin saudara. Padahal saya nggak doyan batu loh. Saya nggak suka batu loh saudara. Ya, dibilang nanti kamu makan batu. Makanya sejak saat itu saudara, kalau saya lagi makan nasi enak-enak, ada batunya tuh. Ya, saya langsung ambil batu itu, saya buang dalam nama Yesus. Supaya tidak digenapi orang-orang itu ngomong saudara. Nah saya mau katakan sama saudara, hari ini saya jadi pendeta 20 tahun. Tetapi saya mau katakan tidak pernah Tuhan tinggalkan. Selalu Tuhan pelihara saudara. Ya, saya mau katakan sama saudara hari ini, kenapa? Karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Saudara gak usah terlalu khawatir akan masa depan anak-anakmu bagaimana. Anak-anakmu pun berharga di mata Tuhan. Ada orang yang bilang gini sama saya, Bapak mah ngomong gampang. Ngomong mah gampang Pak. Justru lakukan yang paling gampang terlebih dahulu. Amin saudara. Ngomong mah gampang, justru dari yang gampang itu saudara ngomong. Lakukan yang paling gampang apa? Ngomong, ucapkan firman Tuhan. Ucapkan yang positif. Kenapa saudara? Karena Tuhan menciptakan langit dan bumi. Lewat apa? Lewat ngomong. Lewat ngomong. Dia bilang waktu suasana bumi belum berbentuk, semua gelap gulita. Semua gelap gulita. Tetapi Tuhan Allah ngomong, Tuhan Allah berfirman, apa firmannya? Jadilah terang. Loh, orang gak terang kok, orangnya semuanya gelap. Kenapa Tuhan gak ngomong realita? Kan kita suka ngomong gitu kan. Realita dong, optimis boleh, tapi realistis. Kenapa Tuhan gak berfirman di Kejadian 1? Wah, gelap ya? Wah, gelap banget ya? Enggak. Ketika situasinya gelap, Tuhan berfirman, jadilah terang. Buat saudara yang mendengarkan di rumah, dimanapun saudara menonton YouTube ini, berkati pekerjaanmu, amin. Berkati keluargamu, berkati anak-anakmu, ucapkan yang positif, ucapkan firman Tuhan pada situasimu. Ya, situasi saudara, kondisi saudara itu tidak bisa mengubah firman Tuhan, tapi firman Tuhan bisa mengubah kondisi saudara. Firman Tuhan bisa mengubah situasi saudara. Saya mau katakan sama saudara hari ini, ucapkan firman Tuhan. Kalau bangun tidur pagi-pagi berkata, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, aku akan bergirang dan bersuka cita di dalamnya. Saudara pergi cuma dapat sedikit, ya kan? Cuma dapat uang sedikit. Angkat uang itu saudara ke langit, mengucap syukur bagaikan waktu Tuhan mengangkat 5 roti dan 2 ikan. Tuhan walaupun cuma ada 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus berkata dia mengucap syukur
Dan ketika dia mengucap syukur, ada pelipat gandaan terjadi. Waktu saudara mengeluh, juga ada yang terjadi. Kerunyaman, ambiar semuanya saudara. Saya mau katakan, gampang kok, cuma ngomong aja kan. Pilihan ada pada saudara. Tinggal saudara mau ngomong yang negatif, atau saudara mau ngomong firman Tuhan. Karena firman Tuhan sanggup menciptakan saudara. Keluhan saudara tidak sanggup mengubah apa-apa. Hari ini sebagai penutup, saya mau katakan sama saudara, orang yang khawatir itu bagaikan orang yang duduk di atas kursi goyang. Pernah gak saudara duduk di atas kursi goyang? Goyang-goyang gini ya, kalau duduk di atas kursi goyang. Goyang-goyang, dilihat oleh orang lain, saudara bergerak, goyang-goyang. Padahal saudara diam di tempat. Orang yang khawatir itu bagaikan orang yang duduk di atas kursi goyang. Terlihat bergerak, padahal diam di tempat. Saya mau katakan sama saudara, kalau hari ini saudara khawatir, saudara gak kemana-mana. Makanya Matius 6 ayat 27 katakan, barang siapa yang khawatir menambahkan sahasta pada jalan hidupnya. Gak ada saudara. Kekhawatiran tidak mengubah apa-apa. Kekhawatiran bikin saudara tambah terpuruk. Kekhawatiran bikin saudara tambah stres. Tapi hari ini saya mau ajak semua jemaat GBI Aletheia. Kalau gembala saudara kunjungan ke rumah saudara dan bertanya apa kabar, sambut. Haleluya Pak. Memang tadi malam kami cuma makan nasi pakai kecap. Tapi luar biasa Pak. Kecapnya kecap yang diberkati oleh Tuhan. Nasinya nasi yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya Pak, hari esok lebih baik Tuhan pasti tolong. Semangat. Ucapkan yang baik saudara. Ada satu kalimat yang berkata satu ketika saya baca saudara, kalimat itu dalam bahasa Inggris bilang begini, your word, kata-katamu, your word creates your word. Kata-kata saudara menciptakan dunia saudara. Amsal 18 ayat 21 katakan apa? Hidup dan mati dikuasai lidah, barang siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Jangan harap saudara mau makan buah duren tapi saudara nabur tomat, enggak mungkin. Saudara nabur benih tomat berharap duren tumbuh, enggak mungkin. Buah apa yang saudara mau makan? Buah yang manis, buah yang baik, buah yang nikmat. Maka ucapkanlah itu saudara. Sehingga saya mau katakan hari ini kepada saudara, pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tidak kumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa di sorga. Kenapa? Karena burung gagak itu berkaok-kaok kepada Allah, memanggil-manggil Tuhan, bercurhat kepada Tuhan, dan dia butuhkan hikmat dari Tuhan. Sambil di dalam perjalanan hidupnya, ucapkan berkat Tuhan, ucapkan firman Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara hari ini sebagai penutup sekali lagi. Jangan kita duduk di atas kursi goyang. Jangan kita khawatir. Hari ini kiranya Tuhan menurunkan damai sejahtera di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan hari ini. Kiranya seluruh jemaat GB Aletheia yang mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan, Engkau berikan damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran mereka. Sehingga mereka juga Tuhan mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan untuk menjalani hari demi hari mereka, berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, sehingga mereka Tuhan Yesus hidup dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Haleluya. Mana tantangan jemaat yang diberkati Tuhan pada siang hari ini. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, katakan haleluya. Ini saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Mari kita siapkan hati kita, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Bapa kami yang baik, terima kasih atas firman yang Kau sampaikan buat kami pada siang hari ini Tuhan Yesus. Yang sangat memberkati kami, yang sangat menguatkan kami Tuhan, untuk kami tidak khawatir akan setiap kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau ada selalu bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati hamba-Mu Tuhan yang telah memberitakan firman-Mu pada siang hari ini buat kami Tuhan. Kau berikan dia kesehatan, kekuatan yang sempurna daripada-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini melangkah Tuhan, ada penyertaan-Mu yang sempurna selalu bersama dia.
Kau berkati keluarganya Tuhan, Kau berkati anak-anaknya Tuhan, Kau berkati usaha pekerjaan tangannya, Kau berkati Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan pergumulan dalam hidupnya, kiranya Tuhan Kau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan sebentar lagi kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan. Kau berkati korban syukur kami Tuhan untuk sebagai memperluas kerajaan-Mu. Kau juga berkati tangan-tangan jemaat-Mu Tuhan. Kau terus tambahkan berkat-Mu buat mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ku pasti. Kini saatnya kita akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan. Kini saatnya kita akan berdoa sama. Mari kita siapkan hati. Haleluya. Segala pujian syukur harimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu.
kami sapa, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami ini dari awal pemberitaan firman sampai dengan selesainya ibadah ini. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang ditaburkan pada saat ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam hidup kami dan bisa kami lakukan di setiap aspek kehidupan kami. Kau juga yang menjamah memberkati hamba-Mu yang telah membawa kebenaran firman-Mu ini. Kemanapun hamba-Mu ini melangkah, ada Tuhan yang menyertai serta melindunginya. Kau berikan kekuatan kesehatan, Kau berkati pelayanannya, Kau pakai lebih heran lagi ya Tuhan. Begitu juga keluarga dan anak-anaknya, Tuhanlah yang memberkati. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, kiranya Tuhan yang memberkati. Begitu juga hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan keperluan mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami ini, bangsa Indonesia ini, kiranya Tuhan yang menjamah, mengurapi, melawat bangsa kami ini, sehingga apa yang terjadi dalam bangsa kami saat ini, yaitu COVID-19, kami percaya Tuhan sanggup memulihkan bangsa kami ini. Oleh karena itu, ampunilah dosa hidup bangsa kami ini ya Tuhan, supaya COVID-19 ini cepat berlalu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat medis para dokter yang menangani COVID-19 saat ini. Biarlah tangan Tuhan yang membentengi, melindungi mereka, supaya mereka tidak tertular. Bahkan setiap yang terkena oleh virus saat ini, Tuhanlah yang menyembuhkannya. Oleh bilur-bilur-Mu mereka telah disembuhkan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pemimpin bangsa kami ini, mulai dari tingkat presiden sampai dengan tingkat rendah. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan kesehatan, Kau berikan hikmat yang dari-Mu kepada mereka, sehingga apapun keputusan yang mereka ambil, apapun keputusan yang mereka laksanakan, semuanya berasal dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk gereja kami ini, GBI Aletheia Jemaat Aletheia Utara Padinda. Kiranya Tuhan menjamah memberkati gereja kami yang besar. Tapi kami percaya Engkau sanggup memberkati gereja ini. Bahkan Tuhan sanggup mengirimkan jiwa berlaksa-laksa untuk datang beribadah kepada gereja ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga sebagai pelayan-pelayan-Mu, mulai dari Pak Gembala, pastoral komisi yang ada di gereja ini, kiranya Tuhan berikan kami kesatuan hati untuk memajukan pelayanan kami di gereja ini, supaya pelayanan kami ini ya Tuhan, supaya yang berbau harum di hadapan-Mu, dan pelayanan kami berbuah di hadapan-Mu ya Tuhan. Semuanya puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap jemaat yang ada di rumah, bahkan setiap orang yang menonton YouTube ini, kiranya Tuhan yang menjamberkati, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan keperluan mereka. Mulai yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang lemah Engkau berikan kekuatan, yang terikat Engkau berikan kelepasan, yang susah Engkau berikan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dan doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Marilah kita jemaat Tuhan yang berada di rumah, marilah kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di surga, secara khusus hamba-Mu berdoa buat orang yang Kau kasihi, hamba-Mu Bapak Pendeta Junianto Naibaho yang sudah memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang terus menjamah, mengurapi, memberkati, baik pekerjaan, usaha, rumah tangga, pelayanannya Tuhan, penggembalanya Tuhan terus berkati. Engkau terus menyertai, menjaga, melindungi, bahkan Engkau akan terus mempercayakan semakin hari semakin luar biasa. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan akhirnya kami sebentar akan mengakhiri ibadah kami, dan kami mohon kiranya Engkau memberkati, menyertai hamba-Mu, kiranya Engkau terus menjamah hamba-Mu,
Dan hamba mohon ya Tuhan, hikmat urapan-Mu akan terus bersama dengan hamba-Mu, sehingga saat ini Tuhan, hamba boleh dipercaya untuk memintakan berkat buat seluruh jemaat yang ada di rumah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sudah kau